Pemirsa, Lenovo meluncurkan jajaran Aura Edition Copilot Plus PC di Indonesia. Produk ini merupakan hasil kolaborasi bersama Intel dan Microsoft untuk menghadirkan laptop bertenaga AI bagi segmen profesional hybrid dan bisnis. Lenovo Aura Edition. Rangkaian ini mencakup ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition, ThinkPad X9 Aura Edition, dan ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition yang ditunjukkan bagi pelaku usaha dan kreator. Ketiga laptop menggunakan prosesor Intel Core Ultra Seri 2, dipadukan modul NPU dengan performa hingga 48 TOPS untuk mendukung aplikasi AI di perangkat lokal. Aura Edition hadir dengan fitur Smart Mode otomatis yang terdiri dari Shield, Attention, Wellness, dan Collaboration Mode. Disertai Lenovo AI Now sebagai chatbot AI pre-installed dan Microsoft Copilot sebagai asisten yang mudah digunakan. Lenovo AI Now sudah tersedia tanpa instalasi manual di seri Aura Edition. Sistem ini bekerja lokal untuk menjaga privasi sekaligus memungkinkan rangkuman otomatis dan pengaturan perangkat secara pintar. ThinkPad X1 Carbon memiliki robobot hanya 986 gram dan struktur serat karbon berstandar militer. ThinkPad X9 dilengkapi layar OLED hingga 15,3 inci beresolusi 2,8K. X1 2-in-1 bersifat convertible dan angle 360 derajat untuk fleksibilitas penggunaan. Ketiga varian menawarkan dukungan GPU internal ARC 140V, RAM hingga 32GB LPDDR R5X, SSD PCIe Gen 5 hingga 2TB, Wi-Fi 7 dan sertifikasi Intel V Pro atau EVO. Tak hanya itu, pengguna juga mendapatkan layanan Premium Care for Business seperti perlindungan kerusakan tak disengaja, layanan on-site service, penggantian suku cadang 24 jam, Smart Share memudahkan sinkronasi notifikasi dan galeri hanya dengan satu ketukan ponsel ke laptop. Aura Edition memiliki era baru laptop AI yang ringan dan cerdas, fitur Smart Mode, integrasi AI bagus, serta dukungan ekosistem membuat perangkat ini layak menjadi mitra kerja bagi profesional modern di Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Apple kini mempertimbangkan penggunaan model AI dari OpenAI atau Anthropic untuk versi baru Siri. Diskusi mencakup kemungkinan mengadopsi LLM eksternal yang diuji di infrastruktur cloud Apple yang menandai pergeseran dari strategi pengembangan model internal. Apple kini mempertimbangkan penggunaan model AI dari OpenAI atau Anthropic untuk versi baru Siri. Apple menunda peluncuran Siri AI lanjutan hingga 2026, memilih menuntaskan standar kualitas tinggi sebelum go live. CEO Tim Cook mengganti posisi kepala AI, mempercayakan pengembangan manfaat praktis seperti terjemahan panggilan langsung. Dalam medan kompetisi AI yang ketat, hanya beberapa raksasa teknologi yang kuasai model pasar foundation models. Apple belum memiliki model sekelas Google Gemini atau OpenAI. Langkah ini bisa membantu Apple mengimbangi rival-rival besar di ranah AI generatif. Apple telah melakukan pengujian internal kedua model ChatGPT dan Cloud dengan memanfaatkan cloud private mereka. Evaluasi awal menyebut Cloud unggul dalam hal respons alami dan konteks, namun seluruh proses masih dalam fase awal dan belum ada keputusan final. Apple tidak akan sepenuhnya mengandalkan model eksternal. Rencana strateginya adalah sistem hybrid model AI lokal untuk hal privacy, serta cloud model dari OpenAI atau Anthropic untuk tugas kompleks, sama seperti model GPT 4.0 sebelumnya. Sementara itu, kolaborasi ini menimbulkan kekhawatiran privasi terkait data pengguna. Apple menekankan kontrol kuat seperti private cloud compute dan penyembunyian IP, tetapi pengawasan publik dan regulator kemungkinan akan meningkat. Keputusan akhir diharapkan diumumkan setelah evaluasi lebih lanjut pada 2025 sebelum peluncuran Siri AI generasi berikutnya pada 2026. Apple masih bisa memilih terus mengembangkan teknologi internal tanpa bermitra. Langkah Apple memperluas kolaborasi dengan OpenAI atau Anthropic mencerminkan dorongan untuk mengejar keunggulan generatif. Strategi hybrid ini bisa menjanjikan asisten suara Siri yang lebih cerdas, relevan, dan aman di era AI selama faktor kualitas dan privasi tetap dijaga. Berbagai sumber IDX Channel. Google memperkenalkan Gemini for Education, rangkaian alat AI berbasis model Gemini Point Pro yang khusus dirancang untuk lingkungan sekolah. Langkah ini disediakan tanpa biaya tambahan bagi pengguna Google Workspace for Education, termasuk siswa di bawah usia 18 tahun.
Google memperkenalkan Gemini for Education. Lebih dari 30 fitur AI tersedia di dalam Classroom, Forms, Notebook LM, dan Google Fits. Guru dapat membuat materi ajar, soal kuis, audio lessons, dan video secara otomatis, sementara siswa mendapat manfaat dari visual interaktif dan kuis personalisasi lewat Gemini Canvas. Untuk pertama kalinya, pengguna usia di bawah 18 tahun dapat mengakses Notebook LM untuk membuat panduan belajar interaktif dan rangkuman audio berdasarkan materi yang diunggah guru. Hal ini menjadi tonggak penting dalam memudahkan penelitian dan belajar ke dalam bentuk AI-driven. Tidak hanya itu, para pengajar kini memiliki tab khusus di Google Classroom yang memudahkan perencanaan pelajaran, pembuatan soal matematika, dan komunikasi dengan siswa. Analytics juga membantu melacak kemajuan murid, termasuk tugas yang tertunda atau peningkatan penilaian secara real-time. Guru dan administrator bisa membuat gems, yaitu agen Gemini Custom berdasarkan kurikulum sekolah, dan membagikannya ke siswa lain atau rekan pendidik. Fitur ini mendukung pembelajaran yang lebih terfokus dan kolaboratif dalam jaringan pendidikan. Google menyematkan protokol keamanan berkelas enterprise, kontrol admin lengkap, dan kepatuhan penuh terhadap regulasi seperti VERPA, COPPA, dan HIPAA, sehingga data siswa tidak digunakan untuk melatih model AI. Para siswa di bawah 18 tahun mendapatkan filter konten khusus dan modul onboarding AI literasi yang dikembangkan bersama organisasi seperti Connect Safely dan FOSI. Fitur double check berbasis Google Search juga dihadirkan untuk mencegah kesalahan informasi. Peluncuran Gemini for Education dan perluasan program seperti Gemini Academy menunjukkan komitmen Google untuk menghadirkan ekosistem pembelajaran yang cerdas, aman, dan inklusif. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.